Oke, baik. Selamat malam untuk teman-teman podcast yang sedang beraktivitas maupun sedang melakukan hal apapun. Jadi kembali lagi bersama saya Bill Podcast. Nah, jadi ada hal yang agak sedikit berbeda pada malam hari ini tentang pembahasan pada malam hari ini. Tidak lagi membahas tentang, bukan tidak ya. Mungkin untuk malam ini saya ingin membahas mungkin agak sedikit berat pembahasannya. Em, Langsung saja ya kita ke telepon narasumber yang akan kita kita akan tanya-tanya. Kita coba telepon. Ini adalah senior saya, senior salah satu organisasi saya, dan dia juga termasuk orang yang ya sangat kritis lah dalam menimbang permasalahan yang berada di daerah maupun yang berada di pusat dan daerah-daerah manapun. Sekarang juga beliau sedang berada di ibu kota. Mungkin beliau terdampak dari COVID ataupun kendala mungkin dari COVID mungkin. Kita coba telepon ya. Oke. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Iya. Aduh, abang ini makin hari makin ganteng sudah. Apa kabar ini bang? Alhamdulillah. Oke. Ada rencana bang kapan pulang Bitung? Ada rencana bang? Gimana, Bil? Ada rencana pulang Bitung kapan? Pulang Bitung nanti menyesuaikan dengan agenda di sini. Kalau selesai agenda di Jakarta, insya Allah pulang Bitung. Oke. Oke bang. Ada agenda organisasi tuh. Iya bang. Nah, jadi kita di sini ada sedikit beberapa pertanyaan yang sempat heboh di dunia apa ya namanya, di dunia Facebook ataupun dunia media online tentang permasalahan yang diangkat oleh abang dan senior saya juga, Imam Alfian, tentang permasalahan skandal Stadion Dua Saudara. Aliansi Aktivis Bitung di Jakarta akan gelar aksi di KPK. Mungkin abang bisa ceritakan beberapa lah argumen yang bisa abang lemparkan di podcast saya pada malam ini, bang. Siap. Mungkin di sini sebenarnya tujuan ataupun sentral permasalahannya dari abang pribadi dulu, sebenarnya seperti apa gitu? Nah, jadi begini, Bil. Kan persoalan Stadion Dua Saudara sebenarnya itu bukan persoalan baru di Kota Bitung. Nah, orang yang di Jakarta yang rata-rata mahasiswa yang rata-rata tergabung di organisasi juga, kan melihat sesuatu yang ada di daerah, hal-hal yang dilakukan pemerintah kemudian berdampak buruk terhadap masyarakat, kan risih juga kan orang lihat persoalan-persoalan macam itu kan. Iya bang. Nah, sehingga muncul di dalam perasaan itu niat untuk bagaimana supaya orang juga ya bisa berbuat untuk daerah. Dalam hal ini menyampaikan sesuatu yang layaknya menjadi aspirasi masyarakat. Masyarakat Kota Bitung kan hari ini mungkin banyak juga yang tahu, tapi memiliki keterbatasan untuk menyuarakan, untuk bicara, sehingga tugas-tugas kita yang Tuhan kasih sedikit nikmat berpikir ini, dengan nikmat bicara kan, bisa bicara di depan publik, ya kita manfaatkan itu untuk memberikan nasihat kepada pemerintah itu.
Berarti ini kayak kritis pedas ya untuk pemerintah. Apalagi kan ada juga dengar isu-isu bahwasanya akhir-akhir ini akan diadakan pilkada serentak gitu bang. Iya, yang jelas kalau dibilang pilkada juga sebenarnya ini tidak ada kaitan dengan pilkada. Iya iya. Dia mau dari awal atau sudah dekat pilkada, yang jelas ketika ada pemerintah ya rakyat layaknya mengkritisi sebuah kebijakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kan. Nah, jadi begitu. Nah di sini kan abang menuliskan kata-katanya kayak kami sangat menyesal kebijakan pemerintah yang mengeluarkan anggaran 5,1 miliar untuk belanja lahan Stadion Dosudara di tengah kondisi masyarakat yang terdampak COVID. Kebijakan ini merupakan kebijakan amoral karena dalam pengambilan keputusan jangan melibatkan masyarakat. DPRD Kota Bitung saja tidak dilibatkan. Itu ungkap abang sendiri ya? Atau gimana? Ya, jadi kalimat itu lahir sebenarnya pada prinsipnya itu ya kalimat saya sendiri. Cuman mewakili teman-teman yang ada di sini. Artinya kalimat ini keluar, kita sharing dulu, kita sampaikan dulu ke teman-teman yang ada di sini, kemudian dikeluarkan. Karena ini bicara argumentasi yang nanti akan dilihat dan dinilai oleh publik. Kan sehingga kita juga cukup berhati-hati, termasuk dalam hal ini kan yang diberikan kesempatan itu oleh media, saya dengan Alfian kan, makanya kita cukup berhati-hati juga di dalam mengeluarkan kalimat, dan kalimat itu kita sudah pikir matang-matang dan pantas memang untuk disematkan oleh pemerintah kan. Nah, persoalannya kan sekarang lagi dalam kondisi pandemi gitu kan. Nah, saya kira Nabil juga kan saat ini dalam kondisi ya tidak ada satu manusia pun. Iya, saya sepakat juga itu bang. Apalagi dalam ekonomi yang menengah ke bawah tidak mengalami kekurangan dalam persoalan ekonomi kan. Dan hal-hal lain sebagainya lah yang menyangkut tentang kesehatan, misalnya APD-nya apakah di Bitung itu sudah cukup alat pelindung diri untuk tenaga medis, apakah bantuan sosial untuk masyarakat itu sudah maksimal. Hal-hal semacam itu kan harus dipertanyakan. Nah, dana 5,1 miliar itu untuk sesuatu yang tidak jelas kan, itu namanya menghambur-hamburkan uang kan. Dan pemerintah jelas tidak perlu melakukan defense argumentasi gitu, mempertahankan diri dan lain sebagainya, bahwa kalau sudah salah ya sudah salah, mengaku aja kan begitu. Terkait dengan betul identifikasi hukum ya kita percayakan kepada pihak yang berwajib lah. Gitu. Nah itu bang, berbicara tentang tadi kayak abang bilang 5,1 miliar yang berbelanja untuk persediaan mungkin rehab ataupun perbaikan dari Stadion Dosudara. Nah, sebenarnya kalau menurut abang sendiri, apakah itu relevan di tengah-tengah COVID seperti ini atau tidak, bang? Ya jelas itu seperti kata-kata saya lah, itu memang sesuatu yang kebijakan yang amoral. Jelas itu merupakan sebuah kebijakan yang amoral ketika dilakukan di tengah-tengah COVID. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya di luar COVID-19, tidak dalam keadaan COVID-19. Nah, mungkin kita bisa menarik ini ke belakang, itu akan muncul sebuah pertanyaan yang baru. Ini kenapa kemudian sasaran kita ke KPK? Karena ini perlu pembuktian akan kebenaran realisasi dari pemerintah ya bang? Iya. Karena saya coba telusuri di beberapa rekod media, dan yang kami temui justru ada hal yang perlu dipertanyakan. Misalnya di tahun 2017 itu sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Wali Kota Bitung bahwa ada anggaran sekitar 20 miliar yang sebenarnya dialokasikan untuk renovasi stadion. Tapi kan kemudian anggaran itu dialihkan ke bangunan lain, ke
ke fasilitas olahraga lain yang katanya tidak jauh dari stadion. Ada 20 miliar ini. Nah, pada kesempatan yang sama, Pak Wali juga menyampaikan bahwa di tahun 2019 itu ada anggaran 15 miliar yang dialokasikan untuk renovasi stadion. Nah, masalah waktu itu kenapa tidak bisa dilaksanakan renovasi? Karena terkendala persoalan tanah, sudah disampaikan Pak Wali kan. Nah, setelah itu di tahun 2020 tiba-tiba terjadi pembelanjaan tanah lahan yang jumlahnya 5,1 miliar, itu setengah dari jumlah total lahan tanah yang 10,2 miliar. Nah, kalau kita berpikir secara logik kan ini harusnya sudah selesai kan, 10,2 miliar itu sudah selesai di tahun 2017 ketika ada anggaran 20 miliar kan. Sebenarnya bisa direalisasikan itu Bang, ketika 2017 yang Abang bilang itu sebenarnya. Gitu. Iya, makanya tidak salah ketika ada orang berpikir bahwa kan ini terjadi permainan yang sistematis di dalam pemerintah. Artinya ini stadion dua saudara jadi gawean pemerintah untuk mendapatkan apapun pundi uang dari dalamnya. Nah, untuk membuktikannya bagaimana ya, kita proses sebenarnya secara hukum. Gitu kan. Nah, untuk saat ini kalau dari Abang Nofri, langkah-langkah yang sedang ditempuh sekarang sudah sampai di mana tentang permasalahan stadion ini, Bang? Apakah sudah langsung ke KPK? Kita beberapa kali sebenarnya, bukan beberapa kali ya, tapi sekali sempat koordinasi dengan KPK terkait dengan kasus ini dan kemudian melampirkan beberapa bukti rekod media. Tapi kemudian dari pihak KPK menyampaikan bahwa bukti rekod media itu belum cukup kuat, sehingga langkah yang kami lakukan adalah mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk dilaporkan ke KPK dan akan kami selingi dengan aksi tentunya, karena kita pikir juga ya anak-anak Bitung yang ada di Jakarta ini cukup memadai untuk melakukan aksi di depan KPK sebagai pressure kita terhadap kasus yang sedang berkembang saat ini, kan? Karena masyarakat juga butuh kejelasan. Berarti Bang akan ada aksi mungkin dari teman-teman Aliansi Mahasiswa Kota Bitung di depan kantor KPK ya Bang? Kalau misalnya ini tidak diaudit baik-baik, atau? Ya. Itu akan ada ya Bang? Tahapannya. Ya. Jadi sekali lagi tahapannya itu pada saat ini, nah kita sementara juga melakukan komunikasi dengan pihak terkait, termasuk juga ada beberapa anggota DPRD kabupaten kota yang kita komunikasikan mengenai kasus ini, tapi yang jelaskan anggota DPRD punya penanganan tersendiri mengenai hal ini. Kemarin kita komunikasi dan kita mendapatkan informasi bahwa DPRD akan membentuk pansus atau tim sus, itu kan, panitia khusus atau tim khusus yang akan menelusuri persoalan aset lahan stadion dua saudara ini. Gitu loh. Nah, mengenai bukti-bukti sementara kita komunikasikan. Nah, kalau memang sudah cukup bukti, maka kita akan menyampaikan ini ke KPK. Kita akan buat sebuah laporan yang ketika kita serahkan itu, seremonialnya akan kita lakukan dalam bentuk aksi untuk mempressure ini, sehingga KPK juga melihat tingkat urgensinya. KPK dapat melihat tingkat urgensinya. Sudah menjadi sesuatu pembahasan yang luar biasa di Kota Bitung. Apalagi di tingkat dewan dan pemerintahan, ini aib yang harus dibuka. Gitu. Sebenarnya kita juga ada pertanyaan untuk pribadi Bang. Kenapa juga untuk permasalahan Kota Bitung, untuk permasalahan daerah, kenapa harus dipressure oleh teman-teman dari Jakarta? Padahal kan kita punya koneksi dari teman-teman sini yang, atau mungkin ada yang mungkin Abang berkomunikasi dengan teman-teman sini atau bagaimana gitu? Ya,
saya juga kurang paham ya kenapa teman-teman di Bitung, aktivis, khususnya aktivis-aktivis yang ada di Bitung sampai dengan hari ini belum ada yang mengeluarkan atau kurang apalagi aktivis-aktivis muda ya, kita berharap masih kurang yang mau mengeluarkan statement di media ataupun ikut terlibat dalam aksi langsung mengkritik pemerintahan. Nah yang jelas gerakan yang kita buat ini, yang kami buat ini itu didorong oleh dasar keinginan kami untuk ikut berkontribusi melakukan yang terbaik buat Kota Bitung kan. Dalam hal ini ketika pemerintah berbuat salah ya layaknya kita kritik dan kemudian kita cari dasar dari kebenarannya. Ini kan publik sebenarnya jadi bingung kan mana yang benar sebenarnya. Makanya juga itu sih Bang. Makanya juga itu. Tapi sampai ini Bang, kita juga udah baca juga ini di rilisan di jurnal Telegraph. Sampai dorang abang bikin aliansi aksi aktivis Kota Bitung di Jakarta. Bahkan sampai dorang abang sampai buat begitu Bang ya. Iya. Nah, kalau ditanya kenapa ya karena mungkin kalau dibanding kalau dilakukan skala perbandingan ya dibanding dengan aktivis di daerah, jangkauan kita yang ada di sini sebenarnya lebih luas untuk mempressure ya Bang. Melakukan aksi. Betul kan? Karena kita ada di sentral, kita ke KPK, gedung KPK tidak jauh dari camp kita, langsung turun bisa bersuara langsung di situ kan. Tapi kita juga berharap sebenarnya ada sebuah gerakan atau suara minimal menyuarakan persoalan ini dari aktivis-aktivis, khususnya aktivis muda yang ada di Kota Bitung. Bukan saya tidak percaya aktivis yang tua ya. Tapi siap Bang. Ya, kan kita tahu lah kalau aktivis tua ini kan Bill ya sudah banyak afiliasinya lah kan. Ya bisa iya bisa tidak sih itu Bang. Tapi rata-rata sih yang kita lihat Bang. Jadi ini beberapa kali pemerintah itu lolos persoalan kasus korupsi seperti ini karena memang tidak ada yang pressure. Rata-rata juga main di daerah sampai di pusat mental semua kan, tidak. Makanya kita pressure langsung dari titiknya, dari pusat. Atau mungkin Bang di pressure saja ke media, nanti dihubungi gitu. Nanti datang ke rumah saya ya. Gitu. Ya kita juga kan enggak bisa bicara permasalahan anggaran juga kan ya bisa 11, 12, 13 lah gitu. Nggak bisa monoton secepat ya flash ataupun kilat, nggak bisa lah secepat itu Bang. Ini juga ada pertanyaan dari kita juga Bang. Ini tentang Abang mungkin juga bisa mewakili kayak ini. Alfian juga bilang kami sudah bersepakat selain membentuk aliansi aksi aktivis Kota Bitung, kami juga berbicara tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam pengawalan kasus ini. Di antaranya kami telah memulai mengumpulkan data, fakta mengenai kasus penggunaan anggaran 5,1 miliar untuk belanja lahan Stadion 2 Sudara. Bahkan Abang sementara mengumpulkan data ya kayak Abang bilang tadi kan. Gitu. Nah itu langkah yang kita lakukan sebagai pendampingan kasus ini kan? Karena yang kita ingin dari kasus ini apa? Terbuka jelas bahwa kasus ini korupsi, masuk ke kategori korupsi atau tidak, itu pertama. Kemudian kedua, kalau dia korupsi siapa yang terlibat di dalamnya, itu kan harus ditegaskan karena ini bukan kasus baru. Apalagi kemudian lewat media kan, platform berbagai macam media online saat ini dimunculkan fakta-fakta baru bahwa ternyata lah stadion itu akhirnya kan muncul kan fakta-fakta baru kan. Stadion sudah pernah dibeli pada tahun berapa itu kan. Kalau tidak salah Pak Ramoy Markus Luntungan sempat menyampaikan itu juga di media bahwa pernah ketika dia jadi camat pernah terlakukan pembelian, kemudian dibantah oleh wali kota dengan klarifikasinya.
Nah, sehingga butuh titik jelasnya. Wali kota Jadi zaman yang berwajib siapa? Wali kota zaman siapa itu, Bang? Pak Lomban atau Pak Hanis Sondak? Ya kurang tahu di zaman siapa ketika Pak Ramo jadi camat. Ya kemungkinan di zaman Sarundayang atau sebelum jauh. Sarundayang. Jauh. Ada di dua itu, karena narasi di media juga tidak begitu jelas menyebutkan ada di zaman mana gitu. Tapi mungkin abang bisa terbuka kayak misalnya sudah ada tidak beberapa fakta yang dorang abang dapat di lapangan yang sebenarnya menjadi kerancuan di permasalahan stadion ini? Ya kalau fakta, artinya kita tidak bisa melihat secara langsung di lapangan atau kemudian bertanya secara langsung misalnya belak-belakan ke wali kota kan, atau ke pihak terkait lainnya kan. Nah makanya fakta yang kita dapatkan sekarang, yang kita coba lihat sekarang itu berdasarkan rilis yang ada di media. Yang jelas media ini tidak mungkin mengeluarkan, kalau misalnya media mengeluarkan sesuatu yang sifatnya hoax, ini kan bisa dituntut. Selama tidak dituntut, berarti ini adalah sebuah realita yang menjadi acuan. Nah sehingga dari proses ini kemudian yang kita butuhkan adalah data, misalnya data fotonya, dan ketika siapa yang membayar tanah itu dan melakukan transaksi ada fotonya misalnya. Itu pertama. Kemudian kedua, nota, misalnya ada nota pembayarannya atau kemudian tercatat dalam RAPBD-nya. Nah itu yang sementara ini kita kumpulkan. Jadi untuk dorang abang langkah-langkah sekarang sedang mengumpulkan data-data yang ada di lapangan gitu, agar ketika di pressure ke KPK ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin begitu Kang Bang? Iya betul. Jadi dan itu juga akan dibawakan oleh seremoni aksi. Memang kok terbaik sekali memang. Semoga aksinya. Kalau anak di Jakarta anak begitu. Cuma muka Jakarta sekarang mesti rapid Bang. Itu sama balik ke Bitung juga tetap harus rapid kan. Iyo. Sekarang kan Bang mesti rapid dulu baru mesti pesan tiket. Aduh memang kok. Dong dapat apa orang no Bang. Aduh. Ini Bang, orang masuk lah di pesan-pesan terakhir. Kalau dari abang pribadi terkait permasalahan ini, pesan-pesan untuk kawan-kawan yang ada di Bitung lah gitu. Untuk permasalahan stadion ini. Oh iya. Jadi untuk teman-teman yang ada di Bitung, khususnya kaula muda yang hari ini menyandang nama milenial, ya, jadi kita juga sama-sama berharap bahwa tidak menutup diri dengan realitas, termasuk realitas politik yang terjadi di hari ini gitu kan. Nah kalau misalnya pemerintah, jadi prinsip demokrasi itu kan dari rakyat dan pada endingnya itu kembali ke rakyat iya. Dalam bentuk aspirasi atau kemudian kepedulian dari pemerintah yang kembali ke rakyat ini gitu ya. Nah sehingga dalam ranah itu kita juga harus turut melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan ikut menyuarakan apabila pemerintah menjadi masalah. Nah fungsinya apa? Ini selain bentuk kritik kita, tentunya ini menjadi nasihat bagi pemerintah kan. Bagi senior-senior kita yang berada di kursi-kursi. Iya. Jadi buat pemerintah hari ini dan juga sebagai nasihat untuk pemerintah akan datang. Nanti mereka mengetahui masyarakat Kota Bitung itu tidak berdiam diri dengan semua yang dilakukan oleh pemerintah. Nah kalau kita berdiam diri, kan soalnya pemerintah jadi nyaman. Semua hal yang buruk bisa dilakukan ketika orang dalam kondisi nyaman dan tidak melihat ada sebuah batasan, ada sebuah benteng dari rakyat yang mengawasi persoalan kebijakan dari pemerintah. Kalau itu terjadi, kalau
kritikan pemerintah masyarakat khususnya pemuda ini semakin masif, maka pemerintah pun akan berhati-hati di dalam mengeluarkan kebijakan. Nah, dalam hal ini terkait dengan kebijakan anggaran tentunya. Iya, betul. Tepat sasaran begitu. Supaya Nah, baru untuk pemerintah juga kan Bil. Untuk pemerintah. Ini saya lihat 5,1 miliar, coba bayangkan. Pemerintah mengeluarkan 5,1 miliar untuk stadion Dua Saudara yang belum ada titik jelaskan, bahkan terjadi polemik besar-besaran saat ini. Iya. Sementara di sisi lain, oke lah, bantuan sosial itu menjadi tidak jelas apakah maksimal atau tidak. Iya. Nah, hari ini juga kita tidak ada persoalan dengan itu sebenarnya pemerintah. Ketika pada hari ini kita anak-anak Kota Bitung yang sementara berproses di luar, studi di luar daerah, tidak diperhatikan oleh pemerintah, ya sebenarnya kita sejauh ini diam-diam saja gitu kan. Sebenarnya begitu sih Bang. Menuntut anggaran itu agar tetap Iya. sasaran. Coba Betul. cek saja ke semua kampus yang ada di luar, kalau ada paguyuban Kota Bitung. Sejauh ini kita besar sendiri, tidak ada keterlibatan pemerintah di dalam membantu kita. Padahal kita ini bukan orang kaya semua kan, Bil kan? Iya. Kalau tidak bantu lagi. kalau berbicara tentang kalau berbicara tentang itu sih Bang, kemarin toran dari teman-teman IKMKBG Paguyuban Gorontalo Bitung, torang sempat buat, bahkan ada DP Diksar kemarin juga dipantau langsung oleh Pak, kalau tidak salah oleh Pak Ramlan Irfan yang datang langsung ke Gorontalo memantau teman-teman yang ada di sana gitu. Gitu sih Bang. Itu termasuk gerakan yang teman-teman torang aliansi teman-teman yang kuliah di Gorontalo yang Bitung, itu juga termasuk gerakan. Tapi kita mau juga untuk pemerintah, ya marilah torang sama-sama pandang untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar gitu. Ya. Nah, kita juga berharap begitu kan, tidak hanya menjadi sekedar wacana atau kemudian pendekatan politik belaka, tapi harus ada realisasinya. Itu yang betul. Kalaupun hanya pendekatan politik kan ya so lewat kan Bang. Itu kan so lewat. Oke dah Bang. Kita dapat banyak sekali pelajaran di malam ini yang sesungguhnya ini bisa menjadi acuan for orang kaula-kaula muda yang ada di Bitung ataupun teman-teman yang sementara sekarang bergerak dalam pergerakan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Bitung ataupun di luar Bitung. Marilah sama-sama torang bekeng bahwasanya Bitung juga perlu perlu agent of change yang namanya, yang selalu dikata-katakan oleh rektor-rektor yang ada di Indonesia. mahasiswa di Bitung kan banyak. Iya Bang, betul itu betul. Iya. Jangan diam lah. Lihat hal-hal seperti ini. Mari sama-sama torang jadi agen perubahan agar bukan kan ketika torang mempressure masalah-masalah seperti ini bukan berarti juga kita berbicara tentang masalah demo, aksi dan chaos dan lain sebagainya. Tidak harus seperti itu mungkin teman-teman. Gitu. Semua bisa dilakukan secara musyawarah mufakat. Kita ketemu, kita tabayun gitu dengan ayahanda-ayahanda kita yang ada di pemerintahan gitu. Oke Bang. Anak ini so baganggu sekali Pak Abang no. Sudah perasaan sekali anak ini. Santai. Iyo. Masih jam-jam malam kan, jam-jam santai juga. Jam-jam ngopi Bang Di Jakarta. Memang. Iya, di sini so jam berapa, Bil? Kalau di sini so jam setengah sebelas di sini Bang. Di sini baru setengah 10 juga kan. Iya. Jam-jam baca buku, Bil. No, apa dang Bang? Oke dang, teman-teman semua. No, ngopi tuh Bang, kong bahas diskusi masalah ya. Tuh, karena bercerita tentang COVID juga ya ndak selesai. Bercerita tentang hal apapun yang ndak mau selesai lah gitu. Memang ya. Mudah-mudahan orang dapat bisa dapat banyak pelajaran. 5,1 miliar ini. Iya, siap. Iya.
bisa terungkap dengan bagus. Iya, siap. Betul itu, Bang. Mungkin hanya itu dari kita dengan Abang Nofri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.